Teman-teman, saya hendak membagikan pengalaman saya mengenai tanaman Dombea dan ciri-ciri untuk mengenali setiap spesiesnya. Karena waktu Dombea belum tren, saya pernah beli dan ternyata baik saya maupun pedagang itu salah mengidentifikasikan. Ini bukan niat pedagangnya menipu, karena pedagangnya memang belum tahu. Jadi waktu itu saya hendak membeli Dombea Wallichi, ternyata yang saya dapat Dombea Seminole. Walaupun sama bagusnya, tapi terjadi salah identifikasi. Saya sih tidak rugi karena itu sama-sama Dombea yang bagus. Tapi dengan pengalaman ini saya jadi tahu untuk mengenal beberapa macam Dombea. Nah, ini akan saya bagikan tipnya nanti untuk cara mengenalinya. Sebagai pengantar, tanaman Dombea itu merupakan suatu tanaman super untuk istilahnya dalam perlebahan. Jadi di India sendiri satu tanaman Dombea itu bisa untuk 20 koloni lebah stingless bee atau lebah trigona. Tentunya tanaman yang dewasa. Kebetulan yang dipakai di India itu Dombea spectabilis. Sementara untuk di Brasil Dombea Wallichi biasanya. Tanaman ini asal-muasalnya berasal dari Afrika. Nah, teman-teman, mari kita lihat ciri-ciri dari masing-masing jenis tanaman Dombea. Ini adalah Dombea Seminole. Dombea Seminole ini didapat dari persilangan dua jenis Dombea. Akhirnya timbul spesies baru yaitu Dombea Seminole. Variasi baru. Ciri-ciri dari Dombea Seminole ini adalah, nah, lihat nih, ada kelanceng. Bunganya ini menghadap ke atas. Dari setiap ketiak daun muncul calon bunga dan bunganya ini menghadap ke atas. Warnanya pink. Nah, ciri lagi ada, kita lihat pada daunnya. Daunnya ini halus, tidak memiliki bulu, ujungnya lancip seperti ini. Ini Dombea Seminole. Nanti kita bandingkan dengan Wallichi ya. Yang patut diperhatikan adalah Dombea Seminole ini tidak bisa dibiarkan dari biji. Karena ini hibrid sifatnya. Sifatnya hibrid, jadi istilahnya susah untuk dihasilkan dari biji karena ini persilangan, jadi bijinya sifatnya hibrid. Keunggulannya adalah tanamannya tidak terlalu tinggi karena sifatnya semacam semak, tidak terlalu tinggi. Ini cukup pendek tapi udah rimbun dan berbunga lebat. Dalam 1 tahun dia berbunga sekitar 6-8 bulan. Selang-seling ya, 2 bulan terus berhenti, 2 bulan berhenti. Itu tergantung mungkin daerahnya juga. Kalau teman-teman perhatikan ini banyak trigona berseliweran di atasnya. Ya. Perkembangbiakannya itu melalui stek dan cangkok. Umumnya seperti itu. Kita petik daunnya satu untuk perbandingan. Nah, selanjutnya ini adalah Dombea Wallichi. Ini baru datang, harusnya saya teduhkan dulu. Masih stres. Dombea Wallichi, ciri daunnya adalah seperti ini, lebih agak melebar ya daripada Seminole. Dan ini yang ciri khasnya adalah daunnya berbulu, baik atas maupun bawahnya
ini berbulu, memiliki bulu halus. Perhatikan dengan Seminole. Seminole daunnya lebih ramping, mulus, tidak berbulu. Ini berbulu. Nah, untuk bunganya, Waliji bunganya menggantung seperti ini. Ini sifatnya ini lebih tinggi. Kalau misalnya dibandingkan dengan Seminole lebih bersifat kesemak, kalau Waliji mungkin dia lebih agak tumbuh lebih tinggi. Perkembangbiakannya bisa dengan biji, stek maupun cangkok. Ini bisa disebut juga namanya Dombea pink ball rose. Karena ini nanti menggantung kemudian terbentuk bunga, kumpulan bunga yang membulat seperti bola, warnanya pink. Jadi bisa diketahui bedanya kan teman-teman. Yang pasti adalah untuk Seminole daunnya berbulu dan lebih melebar. Untuk Waliji daunnya itu berbulu dan melebar, baik. Nah, bulu halusnya itu baik di atas maupun di bawah ini ada. Sementara kalau Waliji dia mulus, daunnya lebih ramping. Ini tips singkat untuk mengenali jenis-jenis Dombea, jadi kita tidak salah untuk memilih. Mungkin penjual bibitnya tidak bermaksud untuk menipu, tapi mungkin karena memang masih sangat jarang di Indonesia. Lihat. Ini juga baru datang, Waliji. Nah, untuk Dombea spectabilis saya gabungkan lagi karena itu ada di rumah saya yang satunya lagi. Nanti saya gabungkan di file ini juga. Nah, ini kalau pagi ini nektarnya masih banyak dan banyak sekali kelanceng yang hinggap, baik Itama maupun Birui. Jadi untuk setiap ketiak daun ini keluar bunga ya. Untuk Dombea nih, setiap nanti dia keluar. Nah, ini bunganya susul menyusul selama 2 bulan, kemudian sebulan istirahat, kemudian dia muncul lagi. Ini tergantung cuaca kayaknya, cuaca masing-masing. Kalau di saya ini dari bulan Februari sudah mulai bunga. Februari, Maret, April. Maaf, dari bulan Maret, April, Mei masih bunga dia. Saya kira cukup teman-teman, sudah jelas dilihat dari bentuk daun maupun bunganya, kita bisa membedakan. Semoga kita tidak salah mengidentifikasi dari tanaman Dombea. Teman-teman, di halaman rumah saya ini ada pohon Dombea spectabilis. Ini sedang saya cangkok. Ini seminggu lagi siap. Ini Dombea spectabilis daunnya seperti ini, jadi bisa untuk perbandingan. Jadi dia lebih membulat dibandingkan dengan Dombea Seminole maupun Dombea Waliji ya. Waliji ya.
Ini mutunya bagus, sama dengan Waliji. Bahkan di India ini Dombia ini digunakan untuk satu pohon dewasa untuk 20 koloni trigona ya. Sementara untuk mellifera sekitar 10. Dalam 1 tahun dia berbunga kisaran 8 bulan. Sumber polen dan nektar. Sayang. Ini sengaja saya pangkas biar tidak terlalu tinggi, jadi ini untuk indukan. Dombea Waliji.